Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Syekh Muhammad Ramzan berkata, kita saat ini berada di zaman yang penuh dengan keanehan dan keganjilan. Semakin akhir zaman, kau dapati banyak orang bicara tentang agama Allah, dengan sesuatu yang tidak pernah berasal dari Rasulullah maupun sahabat beliau. Selain itu, Rasulullah pernah memberikan nubuat tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat Islam. Semakin hari semakin dekat hari kiamat, maka keanehan-keanehan ini akan lebih sering muncul. Maka dari itu, ketahuilah ciri-cirinya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya, Nashoihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadits tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam. Menurut Rasulullah, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, namun orang-orang di daerah itu enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Dalam hadits dengan sanad sahih yang disampaikan Anas bin Malik dari Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dengan masjid-masjidnya. Bermegah-megah membangun masjid bisa ditafsirkan dengan membuat masjid yang besar dengan anggaran biaya yang tinggi. Perilaku itu seumpama umat Yahudi dan Nasrani. Kelak, kalian benar-benar akan memperindah masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memperindah rumah ibadah mereka. Padahal, Rasulullah memberi contoh kepada umatnya dengan membangun atap Masjid Nabawi hanya dengan pelepah kurma. Aku tidak diperintah untuk mempermegah bangunan masjid. Atap Masjid Nabawi terbuat dari pelepah kurma. Bahkan ada kisah bahwa Rasulullah pernah memerintahkan sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Diror yang dibuat bukan berdasarkan atas dasar takwa. Sekembalinya dari Tabuk, dan setelah selesainya pembangunan Masjid Bani Ghanim bin Auf itu, Rasulullah bersiap-siap menuju ke sana untuk sholat. Tetapi sebelum melangkah, turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 107, dan orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan terhadap orang-orang mukmin secara khusus, dan masyarakat secara umum, dan untuk kekafiran, dan tujuan pengingkaran kepada Allah, serta untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Allah bersaksi, bahwa sesungguhnya, mereka itu benar-benar pendusta dalam sumpahnya. Begitu turun ayat ini, Rasulullah langsung membatalkan niatnya berkunjung ke Masjid Bani Ghanim bin Auf, bahkan memerintahkan beberapa orang untuk pergi menghancurkannya. Diketahui, masjid ini dibangun dengan tujuan untuk menyambut kehadiran seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib, yang didukung oleh Kaisar Romawi. Kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya, yang bahkan mengumpulkan berbagai model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan saja. Kitab suci ini dipajang di rak buku, jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Lembaga Fatwa Mesir, atau Darul Ifta Al-Misyah mengatakan, para ulama menegaskan, bahwa jika seseorang mengoleksi mushaf di rumahnya tanpa membacanya, dan dia hanya berniat untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan semata, maka dia tidak berdosa. Bahkan, diharapkan dia mendapatkan pahala. Akan tetapi, hal itu tidak bisa menjadi saksi dan syafaat kelak di hari kiamat, jika tidak pernah dibaca. Ini karena, Al-Quran bisa menjadi syafaat kelak di hari kiamat, apabila Al-Quran itu dibaca. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bacalah Al-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya, keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Namun, sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Menghafal memang penting, namun ada yang lebih penting lagi yang harus diutamakan. Para ulama sepakat bahwa hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Sebagaimana kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran menjelaskan, belajar Al-Quran adalah fardu kifayah, begitu pula menghafalkan.
Menurut Imam Abdul Abbas dalam kitab Asy-Syafi'i, jika menghafal Al-Quran telah dilakukan satu orang atau lebih, maka kewajiban itu menggugurkan beban masyarakat lain dalam suatu kaum, seperti pelaksanaan sholat jenazah. Tetapi jika tidak ada sama sekali, maka berdosalah semuanya. Keempat, banyak wanita sholihah, bersuami dengan orang yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Dalam surat An-Nur ayat 26 dijelaskan, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Sekretaris Fatwa di Dar Ifta Mahmud Syalabi mengatakan, ayat ini adalah terkait kecenderungan seseorang. Seorang yang baik, entah itu laki-laki atau perempuan, akan cenderung memilih pasangan yang baik. Kelima, banyak laki-laki soleh, beristri dengan wanita yang tidak taat agama. Hal ini kebalikan dari poin keempat. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang pria, untuk mencari istri yang baik, dan memilih ibu bagi anak-anaknya yang memelihara kehormatan dan hartanya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari 4 itu, paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka, perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Sementara hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan lebih detail, bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi, kecantikannya itu merusak mereka. Dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi, hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi, nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama, adalah lebih utama dari mereka. Keenam, orang alim, atau orang yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan lagi mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Padahal, memandang wajah orang alim saja, akan mendapat ampunan dosa. Nabi bersabda, barang siapa memandang wajah orang alim dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut, yang akan memohonkan ampunan kepada orang tersebut di hari kiamat. Dari ke-6 poin tersebut, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman 16, mengutip sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Haris ibnu Umairah, menjelaskannya secara ringkas. Rasulullah bersabda, jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman tersebut, akan banyak ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya, tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, atau orang yang memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman tersebut, akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka, dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu, hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka. Harits ibnu Umairah merasa heran, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, kapan hal tersebut akan terjadi? Kemudian Rasulullah menjawab, nanti apabila ibadah sholat telah dimatikan, atau orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjamurnya suap-menyuap, atau jual beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan tersebut sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu. Mari kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh tersebut, sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tak ada jalan terbaik bagi kita, selain menyelamatkan diri kita masing-masing dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.